Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala materi muhadharah kita pada malam hari ini adalah meraih husnul khatimah di zaman yang penuh dengan fitnah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tentunya fitnah adalah perkara yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan manusia. Setiap dari kita berpotensi untuk terkena dengan fitnah tersebut. Karena fitnah itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim di antara kita. Bahkan fitnah bisa mengenai orang-orang yang baik di antara kita. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anfal ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian terhadap fitnah yang siksaannya tidak hanya khusus menimpa kepada orang-orang yang zalim di antara kalian. Takutlah kalian kepada fitnah, kata Allah, yang mana fitnah tersebut tidaklah menimpa hanya terhadap orang-orang yang zalim di antara kalian. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang fitnah itu mengenai orang-orang yang alim di antara kita, orang-orang yang saleh di antara kita. Bahkan pada sebahagian para penuntut ilmu juga terkadang dikena oleh fitnah, terkhusus di akhir zaman kita seperti ini. Di akhir zaman ya yang kita hadapi sekarang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa banyak fitnah tersebut mengenai manusia dan turun di rumah-rumah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi", akan dipampangkan yang namanya fitnah-fitnah itu ke dalam hati-hati manusia. Nah, maka fa ayyu qalbin usyribaha, hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, maka akan dititikkan ke dalam hatinya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun sauda, dan hati mana saja ya yang mengingkari fitnah tersebut, na'am, yang menyerap fitnah tersebut, maka dia akan dititikkan ke dalam hatinya satu titik putih ketika dia mengingkari yang namanya fitnah.
Berbeda dengan orang yang pertama tadi, dia menyerap semua fitnah sehingga dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita fitnah tersebut menimpa hati-hati manusia, menimpa orang-orang yang beriman, menimpa orang-orang yang terkadang giat beramal dengan amalan soleh. Makanya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti ini, agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalannya, untuk bisa terus-menerus berada di atas jalan ketaatan, jalan kebenaran, jalan sunnahnya sampai ajal menjemput kita. Makanya dari perkara yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah mengetahui jalan-jalan agar dia bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah, mendapatkan husnul khatimah, yang dengan hal tersebut dia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya husnul khatimah ini adalah perkara yang merupakan dambaan setiap manusia yang hidup. Semua dari kita tentunya menginginkan yang namanya husnul khatimah, dan tidak ada dari kita yang tidak menginginkan yang namanya husnul khatimah. Ya, husnul khatimah artinya akhir kehidupan yang baik. Bagaimana seseorang menutup kehidupannya dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadits yang sahih, beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Sesungguhnya setiap amalan ditentukan oleh penutupnya. Bagaimana kita menutup amalan tersebut? Menutup kehidupan kita dengan kebaikan, dengan amalan soleh, sehingga kita pun mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Dan tentunya jamaah sekalian, ketika seseorang mendapatkan yang namanya husnul khatimah dan terhindar dari su'ul khatimah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang mulia tatkala dia meninggal dunia. Kita ketahui bersama, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kuburan itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah. Bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Ini tentu saja bagi mereka yang diberikan husnul khatimah. Tapi di sisi lain, Nabi juga menyebutkan bahwa kuburan itu bisa menjadi hufratun min hufarin nar. Dia adalah lubang, ya, dari lubang-lubang api neraka, naudzubillah. Dan ini tentu saja bagi mereka yang tidak mendapatkan husnul khatimah, namun mereka menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah, dengan akhir kehidupan yang buruk. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, husnul khatimah dilihat dari orang-orang yang mendapatkannya. Terkadang diberikan kabar gembira bagi dia. Ya, tatkala dia hendak meninggal, malaikat datang kepadanya memberikan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian, kata malaikat, dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nah, ini bagi mereka yang mendapatkan husnul khatimah. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan su'ul khatimah, maka hadir kepadanya malaikat-malaikat azab yang menghardik dia, yang membentak dia, dan malakul maut datang mencabut nyawanya dengan sekencang-kencangnya, dengan sekeras-kerasnya, sehingga orang tersebut, ya, merasakan kengerian sakaratul maut. Naam, dan dia akan mendapatkan kengerian yang lebih dahsyat daripada itu ketika dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang manakala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, maka kehidupan yang datang setelahnya maka akan lebih indah lagi. Ketika dia mendapatkan nikmat kubur,
mendapatkan nikmatnya kubur, mencium bau surga, dan diperlihatkan lubang ke surga. Dia melihat tempat duduknya di dalam surga, dia melihat keluarganya di dalam surga, maka dia berdoa memohon kepada Allah supaya hari kiamat segera dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak mendapatkan husnul khatimah di kuburan, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan azab dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat naudzubillahi min dzalik, tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang yang seperti ini mendapatkan pemandangan dan siksaan yang lebih mengerikan lagi. Nah, maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Iya. Dan tentunya jamaah sekalian, akhir kehidupan manusia cuma ada dua. Imma dia ditutup dengan husnul khatimah, atau dia ditutup dengan su'ul khatimah. Ya. Setelah dia meninggal, imma dia mendapatkan azab kubur, atau dia mendapatkan nikmat kubur. Dan ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya, di hari pembalasan, dia mendapatkan surga ataukah neraka. Dia mendapat keberuntungan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, atau dia mendapatkan kesengsaraan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan binasa wal iyadu billah. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya di dalam Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar seorang muslim hendaknya memperhatikan akhir dari kehidupannya. Dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih menjelang ajal menjemput kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang sering kita dengarkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga disebutkan dari doa orang-orang soleh, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang baik. Bahkan disebutkan tukang sihir Fir'aun yang tatkala, ya, tadinya dia melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, membela Fir'aun. Naam. Namun ketika dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini para tukang sihir Fir'aun mereka bertaubat, ya, dan beriman kepada Rabbnya Nabi Musa alaihi salam, Rabbul Alamin. Maka disebutkan bahwasanya Fir'aun ketika itu merasa jengkel, ya, dan merasa kesal, marah besar Fir'aun terhadap tukang sihir yang tadinya diharapkan membela dia, tapi justru berbalik, ya, akan menghantam dirinya. Maka Fir'aun mengancam para tukang sihirnya, diancam untuk dibunuh, bahkan disalib, ya, diputus tangan dan kakinya. Tapi subhanallah, ya, para tukang sihir yang telah bertaubat ini, mereka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mengatakan, disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Perhatikan ucapan mereka. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang berserah diri kepadamu, sebagai orang-orang yang berislam kepadamu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syahidnya di sini bagaimana, ya, perhatian Allah Subhanahu wa taala melihat, ya, hendaknya kita menutup kehidupan kita, meninggal dan berpisah dari kehidupan dunia ini dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam hanya kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya tidak ada seorang pun yang mengetahui, ya, bagaimana dia bisa menutup akhir kehidupannya, dan tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang akhir dari kehidupannya. Karena itu dari perkara gaib, dan itu dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap makhluknya. Ya. Apakah kita akan ditutup dengan husnul khatimah? Naam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, atau sebaliknya kita ditutup dengan su'ul khatimah, dengan akhir kehidupan yang buruk, wal iyadu billah. Naam, dan kita tidak tahu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang berbahagia masuk surga, atau termasuk dari orang-orang yang sengsara dimasukkan ke dalam api neraka? Tentunya setiap orang yang beriman berharap dan berdoa kepada Allah yang terbaik, mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan nikmat kubur, dan berbahagia di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah dari hikmah Allah. Kenapa Allah merahasiakan? Seseorang tidak mengetahui bagaimana akhir dan kesudahan hidupnya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan semua itu supaya manusia ini tidak berbangga terhadap amalan yang telah dia kerjakan. Supaya manusia ini tidak ujub terhadap amalan yang sudah dia lakukan. Jangan ada yang menyangka bahwasanya amalan yang sudah saya kerjakan ini sudah cukup membebaskan saya dari api neraka. Sedekah yang saya berikan ini sudah cukup untuk hal tersebut yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin hal tersebut? Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka hikmahnya supaya kita jangan ta'ajub. Sebesar apapun yang telah kita berikan, sebanyak apapun amalan yang sudah kita kerjakan, jangan sampai kita ta'ajub dengan hal tersebut. Apalagi ketika kita mengingat haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Ibnu Mas'ud menyebutkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kata Nabi bahwa sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi menjadi darah sebesar itu pula selama itu juga. Nah, kemudian menjadi sekerat daging selama itu juga. Kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Summa yursalu ilaihil malak, ditiupkan, diutus kepadanya malaikat, fayamfukhu fihi ruh, lalu ditiupkan kepadanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan padanya dengan 4 kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ditetapkan apanya? Rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidaknya dia. Bahagia atau tidaknya dia. Kemudian Nabi SAW pun berucap. Nah ini yang menjadi syahid kita. Apa kata Nabi SAW? Fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh dia beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 jengkal lagi dia akan masuk surga. Namun apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ia pun didahului oleh takdir Allah. Ia menutup kehidupannya dengan amalan yang buruk, maka ia masuk ke dalam api neraka. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengingatkan, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali tinggal 1 jengkal lagi. 1 jengkal lagi dia akan masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir berkata lain. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ia beramal dengan amalan penduduk surga di akhir kehidupannya. Dia menutupnya dengan husnul khatimah. Fayadkhuluha, maka dia dengan sebab itu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam
ke dalam surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya. Sehingga tidak ada dan tidaklah pantas bagi seseorang untuk berbangga dengan amalan yang telah dia kerjakan. Innamal a'malu bil khawatim. Ingat bahwasanya amalan itu ditentukan dari penutupnya. Bagaimana kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita. Tatkala kita menutup kehidupan kita, berpisah dengan kehidupan dunia, kita pun menutupnya dengan husnul khatimah. Iya, kita pun menutupnya dengan husnul khatimah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah adalah berusaha untuk senantiasa mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita beramal, kita bersedekah, kita menuntut ilmu, ya. Dari amal-amal kebaikan semuanya kita peruntukkan karena Allah lillahi taala. Bukan karena ingin dihormati oleh orang, bukan karena ingin diangkat status sosialnya, bukan ingin dipandang oleh manusia, bukan. Dia beramal karena ingin meraih ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Dia beramal karena ingin mengharap wajah Allah, bukan mengharap sesuatu yang ada di sisi manusia. Bukan mengharap sesuatu yang ada di sisi manusia. Makanya disebutkan ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan ya di perang Uhud ada seseorang yang dia berjihad bersama Nabi, bersama sahabat yang lain. Nah, dan terlihat pada orang ini ya kehebatan, kelihayan dalam mengayunkan pedangnya, hebat di dalam berperang. Ya, banyak orang-orang kafir yang telah dia bunuh di medan jihad. Nah, sampai-sampai para sahabat pun merasa takjub kepada orang tersebut. Nah, namun ketika itu Nabi mengatakan, tahukah kalian wahai sahabatku, huwa min ahlin nar, dia itu penduduk neraka, kata Nabi. Maka ucapannya Nabi ini membuat heran para sahabat. Kok bisa ada orang yang berjihad, hebat dalam berjihad, tapi Nabi mengatakan dia penduduk neraka. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang memeriksa keadaan orang ini. Dia membuntuti keadaan orang tersebut. Nah, sampai dalam suatu peperangan, ya, seperti biasanya dia hebat dalam berperang, ya. Namun ketika itu dia pun mendapatkan ya tebasan-tebasan dari musuh, ya, sayatan-sayatan pedang dari musuh di tubuhnya. Nah, dan dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sakarat. Ya, subhanallah, perhatikan. Hampir saja dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut karena tidak tahan ya terhadap sakit yang dia derita, maka dia pun menikam dirinya sendiri, dia mati bunuh diri. Maka melihat keadaan tersebut, orang atau sahabat yang membuntuti orang tersebut berkata kepada Nabi dan bersaksi kepada Nabi SAW seraya membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa dia termasuk penduduk api neraka. Kemudian Nabi pun mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar. Kata Nabi, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan suatu amalan penduduk surga sehingga nampak bagi manusia di hadapan manusia dia adalah orang yang hebat, orang yang akan masuk surga, padahal justru dia masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang bertanya, loh kok bisanya ada orang yang beramal ya di kebanyakan hidupnya beramal kebaikan, kok bisa-bisanya dia menutup kehidupannya dengan su'ul khotimah? Jawabnya jamaah sekalian, kita kembalikan pada sebab yang pertama tadi. Boleh jadi dia beramal ya, banyak amalannya, namun tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Tidak ada apa? Keikhlasan di dalam dirinya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan ya, seseorang kalau dia beramal tanpa ada keikhlasan di dalam dirinya, ya, tanpa ada keikhlasan, yakni apa? Di dalam dirinya ada keinginan-keinginan yang buruk. Ya, ada penyakit-penyakit yang buruk di dalam hatinya, maka boleh jadi nanti di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala nampakkan.
sehingga dia tidak bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Sehingga dia tidak bisa menutup hidupnya dengan apa? Husnul khotimah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita beramal, perhatikan amalan yang kita kerjakan. Sudahkah kita ikhlas? Nah, mungkin dari kita, masya Allah, ya, memperhatikan bagaimana agar amalan kita betul-betul sesuai dengan praktek dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Nah, bersemangat agar amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi perkara yang lebih pokok daripada itu semua sebelum itu adalah, sudahkah kita ikhlas dalam beramal? Ya, karena amalan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau amalannya sesuai petunjuk Nabi, tidak ikhlas, maka tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana orang yang ikhlas namun tidak sesuai petunjuk Nabi pun tidak bermanfaat. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya memperhatikan yang seperti ini. Ya, ketika dia berbuat perkara-perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, ya. Naam, ada sebagian orang, ya, yang dahulunya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi subhanallah, dia berhasil menutup kehidupannya dengan husnul khotimah. Dia berhasil menutup kehidupannya dengan husnul khotimah. Nah, kenapa ikhwani fiddin? Ya, boleh jadi ini orang memang tadinya buruk, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan suatu kebaikan. Maka dengan kebaikan tersebut Allah nampakkan di akhir hidupnya, sehingga dia bisa menutupnya dengan apa? Dengan husnul khotimah. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta amalan yang terbesar, amalan yang dikatakan oleh Nabi SAW puncak dari segala perkara, yaitu jihad. Yaitu orang yang berjihad. Tidak dianggap jihadnya kamu, tidak dianggap jihadnya seseorang kecuali kalau didasari dengan keikhlasan. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, seorang yang berperang, ya, karena keberanian, semata keberanian yang ada pada dirinya. Ada orang yang berperang karena ingin membela sukunya. Ada yang ingin berperang karena marah, ya, yang berapi-api di dalam dadanya. Ada orang yang berperang supaya dilihat kedudukannya. Kata para sahabat, siapakah dari mereka yang dikatakan jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang dan berjihad agar kalimat Allah dialah yang paling tinggi, maka itulah jihad yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jihad yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang bersedekah, naam, keikhlasan. Ya. Lihat 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, ya, karena ikhlasnya, saking ikhlasnya, tidak mau disebut, tidak mau dipuji. Naam. Apa? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, orang yang bersedekah, orang yang memberi, tidak ada yang inginkan kecuali wajah Allah. Jangankan balasan, ucapan terima kasih juga tidak dia inginkan dan tidak dia harapkan. Lihat di dalam Al-Quran firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makanan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menginginkan darinya balasan, bahkan ucapan terima kasih. Lihat ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Ya, seorang ketika belajar ilmu, yang pertama yang harus dia perhatikan adalah keikhlasannya. Sudahkah keikhlas kita dalam menghadiri majelis ilmu? Ya. Tidakkah ada niat-niat yang jelek di dalam diri kita ketika menuntut ilmu? Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kita. Ya, di dalam sebuah haditsnya, na'am, Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, dari apa yang harusnya dia niatkan untuk mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiban bihi 'aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajari ilmu kecuali dengan niat supaya bisa dapat sedikit dari perkara dunia. Kata Nabi SAW apa? Orang yang seperti ini lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah.
Orang yang seperti ini, penuntut ilmu yang seperti itu, tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Ya, makanya seorang itu ikhwani fiddin mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, maka semoga Allah merahmati seorang ulama yang mengatakan, innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang itu mendapatkan ilmu sekadar sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin dia ikhlas, semakin banyak ilmu yang akan dia serap. Ya, kurang keikhlasannya, kurang pula ilmu yang dia dapatkan. Nah, ini jamaah sekalian, maka sebab pertama agar kita bisa mendapat husnul khotimah di zaman yang penuh fitnah adalah mengikhlaskan semua amalan, segala ucapan, perbuatan, niat-niat kita, ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah di zaman yang penuh dengan fitnah ini adalah hendaknya kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita banyak-banyak ikhlas, memperbaiki keikhlasan, yang kedua banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena seseorang, ya, bagaimanapun dia beramal kebaikan, bagaimanapun dia orang yang bertakwa, tapi manusia, yang namanya manusia adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Makanya dinamakan manusia. Kata ulama, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia kenapa? Karena sifat pelupanya. Hari ini diingatkan, besok lupa lagi itu. Ya, malam ini diingatkan, besok pagi lupa lagi. Ya, makanya kita itu butuh dengan yang namanya nasihat. Terus menerus kita mendapatkan nasihat. Supaya apa? Hati kita ini cepat lupa. Hati kita ini cepat lalai. Ya, kalau tidak terus disirami dengan siraman-siraman rohani, nah, hati kita akan keras sehingga kebal dari yang namanya nasihat. Kebal dari yang namanya nasihat. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, perhatikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah gandengkan perintah untuk istiqamah dengan perintah untuk beristighfar. Perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kalian kepada Allah di dalam menjalani, ya, ketaatan kepada Allah dan beristighfarlah. Kenapa kok digandengkan antara istiqomah dengan istighfar? Kata ulama, karena manusia itu tidak bisa dan tidak mungkin untuk istiqomah terus-menerus. Tidak mungkin dia bisa istiqomah terus-menerus. Ada saatnya dia lalai. Ya jangankan kita, sahabat juga demikian. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang kata Nabi SAW, andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya semua penduduk dunia yang beriman, niscaya imannya Abu Bakar masih lebih berat. Bersamaan dengan itu, Abu Bakar pernah datang, ya, kepada Nabi SAW, mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa ketika kami berada di dekatmu ya Rasul, kami seakan-akan, ya, orang-orang yang paling taat kepada Allah, tidak mau berbuat maksiat. Tapi kenapa ya Rasul, ketika kami berkumpul bersama keluarga kami, ketika kami berada di luar sana, kami jadi lupa ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, seandainya kamu tetap berada dalam kondisimu istiqomah terus, malaikat akan turun dari atas langit kemudian menyelami kalian semuanya. Selamat sudah, pasti masuk surga. Lihat, ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, makanya itu dari rahasia kenapa Allah gandengkan perintah istiqomah dengan perintah istighfar. Kenapa? Manusia tidak akan mungkin bisa istiqomah terus-menerus. Pasti ada kesalahan, pasti ada kelalaian, pasti ada kelupaan, pasti ada kekhilafan, pasti ada dosa yang akan, ya, menempel pada dirinya. Yang namanya manusia, anak Adam. Jangankan anak Adamnya sendiri pernah berbuat dosa, ya kan? Yang kemudian beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian, dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berbuat dosa kemudian selesai. Akan ada hukumannya, akan ada peradilannya, tidak begitu saja. Tapi Allah masih siapkan pengampunan. Selama nyawa masih belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat,
pintu taubat masih dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mau bertaubat. Bagi siapa yang mau bertaubat. Nah, manusia itu berbuat salah, berbuat dosa, sadar atau dia tidak sadar, ingat atau dia tidak ingat, sengaja atau dia tidak sengaja. Kullu bani Adam khata', kata Nabi. Setiap anak Adam itu bersalah. Tapi kata Nabi apa? Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Iya, orang yang mau bertobat. At-taibu 'anid dambi kaman la dambalah. Kata Nabi, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Asalkan taubatnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala jujur di dalam bertaubat. Nah, makanya Allah inginkan taubat itu taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dengan taubatun nasuha. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian para ulama mengingatkan jamaah sekalian, ya, seseorang ketika dosanya ingin dihapuskan oleh Allah, selain dia beristighfar, dia juga mengiringi, ya, perbuatan dosanya dengan amal kebaikan. Makanya kata para ulama, kalau seseorang terjatuh dalam dosa ada dua kewajibannya. Yang pertama, wajib untuk segera beristighfar. Yang kedua, hendaknya dia mengikuti amal kejelekan yang pernah dia lakukan dengan amal kebaikan. Dia ganti dengan amal kebaikan. Iya. Dia ganti dengan amal kebaikan. Makanya perhatikan sabda Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal dan juga kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jelek. Lihat sabda Nabi SAW. Iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan jelek. Jadi amalan seseorang, ya, amalan seseorang itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Makanya pernah diriwayatkan, ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, ada salah seorang sahabat, ya, yang dia datang kepada Nabi SAW, ya, dia datang dalam keadaan penyesalan yang sangat karena telah melakukan dosa. Kenapa? Ya, ini sahabat, dia di jalan melihat ada seorang wanita yang sangat cantik sekali. Dia tidak tahan, dia cium wanita tersebut. Namun setelah dia menciumnya, dia menyesal. Ya, dia menyesal, ini dosa ini. Nah, maka dia datang kepada Nabi SAW untuk minta ditegakkan hukum dari Nabi SAW kepada dirinya. Ya, dia ceritakan kepada Nabi apa yang pernah dia lakukan, ya, dari dosa yang pernah dia lakukan. Ketika itu dia meminta kepada Nabi supaya ditegakkan hukum pada dirinya. Dia siap menerimanya. Nah, karena dosa mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, maka ketika orang tersebut bertanya kepada Nabi, Nabi diam saja, Nabi tidak menjawab. Nah, orang ini tanya lagi, Nabi diam saja, Nabi tidak menjawab. Sampai akhirnya tiba datang waktu sholat, Nabi tegakkan sholat, Nabi menjadi imam, sahabat di belakang menjadi makmum. Selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya melakukan perbuatan dosa? Ya, maka sahabat ini mengatakan, saya ya Rasul, saya yang tadi yang bertanya. Kata Nabi SAW, asalaita ma'ana, apakah kamu sholat bersama kami? Kata Rasul. Kata orang tersebut, na'am ya Rasul, aku tadi sholat bersamamu. Kata Nabi SAW, qad ghufira lak, Allah sungguh telah mengampuni dosamu. Kenapa? Dengan sholat yang telah dia kerjakan. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, amalan soleh ini akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Nabi membaca firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan amalan-amalan keburukan. Ya, walaupun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang tidak boleh bergampangan dengan amal keburukan, dengan dosa. Oh, gampang, nanti saya beramal kebaikan, oh nanti akan menghapuskannya. Nah, masalah kita cium cewek di luar, nanti apa? Dihapuskan dengan amal kebaikan. Oh, jangan seperti itu. Nah, kalau amalmu diterima, kita tidak tahu, ya kan? Apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak? Ini sahabat langsung dipersaksikan oleh Nabi. Ya, sementara kita ada jaminan amal kita diterima atau tidak. Ya, sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, seandainya saya tahu ada satu solat saya yang diterima di sisi Allah, niscaya itu lebih saya cintai daripada dunia beserta isinya. Karena Allah tidak menerima kecuali dari mereka yang bertakwa.
Ya, Allah tidak menerima kecuali dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sebab yang kedua yang menyebabkan kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah di zaman yang penuh dengan fitnah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sebab yang ketiga yang dengannya kita bisa mendapatkan husnul khatimah di zaman penuh fitnah adalah fi'lul khairil ghair. Melakukan amal kebaikan untuk orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Nabi SAW pernah mengatakan di dalam haditsnya, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Kata Nabi SAW, perbuatan-perbuatan yang baik akan mencegah kematian yang buruk. Perhatikan sabda Nabi. Perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain itu akan mencegah kematian-kematian yang buruk. Ini subhanallah. Ya, ketika turun kepada Nabi SAW, ya, awal surat yang turun kepada Nabi itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kan kita disebutkan bagaimana Nabi SAW ketika itu berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dirinya, sampai beliau datang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau minta diselimuti. Beliau mengatakan, aku khawatir terhadap jiwaku. Nah, apa kata Khadijah? Ya, Khadijah menenangkan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Khadijah, kalla wallah, sekali-kali tidak, demi Allah. Abshir, bergembiralah kamu wahai suamiku. La yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ya, perhatikan, Khadijah radhiyallahu taala anhu ketika itu berhujjah dan berdalil, ya, bahwasanya karena Nabi ini orang yang suka berbuat baik sama orang lain, tidak mungkin Allah menghinakan beliau. Tidak mungkin Allah menghinakan beliau dan menutup beliau dengan kejelekan. Tidak mungkin. Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya wahai Rasul, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahim. Sesungguhnya engkau wahai suami, kau adalah orang yang senang berkata jujur. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu orang lain. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya. Ya, kamu pandai memuliakan tamu. Kamu pandai menolong orang yang terkena musibah. Allah tidak mungkin menghinakan kamu. Lihat, Khadijah berdalil dengan perbuatan baik kepada orang lain itu akan mendatangkan yang namanya apa? Husnul khatimah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya senang menolong saudara, senang membantu saudara, baik itu dengan harta kita, baik itu dengan kedudukan kita, baik itu dengan kekuatan kita. Maka ini amalan-amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ya, kalau saya membantu saudara saya, ya, untuk suatu keperluannya sampai selesai, itu lebih saya cintai daripada saya sholat malam dan berpuasa di siang hari. Daripada saya sholat malam dan berpuasa di siang hari. Kenapa seperti itu? Ya, karena kata beliau, kalau puasa, kalau saya sholat malam, itu pahalanya cuma terpulang untuk diri saya sendiri. Tapi kalau saya bantu orang lain, pahalanya untuk saya dan kebaikannya juga untuk orang lain. Nah, ini lebih afdol kata beliau. Ini lebih afdol kata beliau. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong orang lain. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut senang menolong saudaranya, senang menolong orang lain. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sebab-sebab yang dengannya kita akan mendapatkan husnul khatimah di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan tentunya tanda-tanda husnul khatimah, alamatu husnul khatimah sangat banyak. Ya. Jadi para ulama menyebutkan orang-orang yang disebutkan, ya, yang dia mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan penutupan yang baik, itu sangat banyak tanda-tandanya. Ya, seperti misalnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Dan juga Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin itu kalau meninggal punya keringat di keningnya. Nah, itu tanda husnul khatimah juga. Ya, juga di antara tanda husnul khatimah seorang yang meninggal pada malam atau di hari Jumat. Ini tanda husnul khatimah. Kata Nabi, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Kata Nabi, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari fitnah kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, demikian pula dari husnul khatimah, kata para ulama, orang yang meninggal ya dalam keadaan tenggelam, orang yang meninggal dalam keadaan kena reruntuhan, ya, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, ya, orang yang meninggal terbakar, ya, ini husnul khatimah. Sahabat pernah ditanya oleh Nabi SAW, ya, kata Nabi, siapa orang yang syahid dari umatku? Kata para sahabat, ya Rasul, orang yang syahid yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, itu orang yang syahid. Kata Nabi, kalau begitu sangat sedikit orang yang syahid dari umatku. Sesungguhnya orang yang syahid dari umatku sangat banyak. Orang yang meninggal ya karena penyakit pes, penyakit taun adalah orang yang mati syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut mati syahid. Orang yang meninggal karena reruntuhan mati syahid. Orang yang meninggal karena terbakar mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam mati syahid, kata Nabi. Ya. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini dari tanda-tanda husnul khotimah. Bukan artinya kita memastikan, ya. Ingat ya, ketika disebutkan oh ini husnul khotimah, jangan langsung diklaim ini pasti masuk surga. Sebagaimana kalau ada orang yang terlihat ada tanda suul khotimah, jangan langsung dipastikan ini pasti neraka. Tidak boleh. Karena kalau ada orang ada tanda husnul khotimah, kita hanya bisa berharap semoga dia mendapatkan nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula orang yang kehidupannya tidak baik, ya, ditutup dengan hal yang tidak baik, naam, maka kita khawatir dia apa? Namanya akan disiksa ke dalam api neraka. Selama dia masih muslim, ya kan? Karena orang muslim selama dia masih beriman, masih mungkin dosanya diampuni oleh Allah, ya kan? Masih mungkin dosanya diampuni oleh Allah. Yang tidak mungkin diampuni oleh Allah itu cuma dosa syirik. Kalau meninggal belum taubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain masih mungkin diampuni oleh Allah. Mereka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sangat banyak cerita-cerita, kisah-kisah para ulama yang disebutkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, disebutkan ya salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Bushr meninggal ya dalam keadaan sedang berwudu. Ya, di tengah-tengah wudunya dia meninggal dunia. Subhanallah. Ada yang meninggal ya yang tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Sampai di surat Thaha dia baca, kemudian sampai pada ayat wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Dan aku bersegera menuju kepadamu wahai Rabbku agar engkau ridha kepadaku. Kemudian dia meninggal dunia. Kemudian dia apa? Meninggal dunia. Ya. Kemudian disebutkan juga dari ulama-ulama yang lain, ya seperti misalnya Abdullah bin Ibrahim Al-Khabari yang meninggal tatkala menulis mushaf Al-Qur'an. Tatkala menulis mushaf Al-Qur'an. Ya. Dan dia mengatakan, demi Allah ini adalah kematian yang baik. Kemudian dia meninggal dunia. Ya. Murid seniornya Abdullah ibnu Abbas, Imam Mujahid bin Jabar, meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Ini husnul khatimah. Nah, juga disebutkan, dikisahkan dari kisah yang masyhur dari seorang imam, ya, dari seorang imam yang ternama yang bernama Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau disebutkan ketika berada dalam ajalnya, ya, ajalnya sudah hampir tiba. Naam, hadir di hadapan beliau, di samping-samping beliau para muhadditsin, para ahli hadis. Ketika itu disebutkan hadir ya Abu Hatim, Muhammad bin Wara, Al-Mundiri bin Syadan, dan selain mereka dari para ulama ahli hadis. Nah, ini para ulama ingin mentalkin Imam Abu Zur'a Ar-Razi, tapi mereka segan. Kenapa? Ini imam mau ditalkin, segan mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Mereka pun mulai membacakan sanad periwayatan untuk mengingatkan Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Ya. Maka mulailah Imam Abu Hatim mengatakan dengan membawakan sanadnya, ya, membawakan sanadnya, atau disebutkan Muhammad bin Warah dulu, beliau mengatakan dengan sanad haddatsana Abu Asim, ya, qala haddatsana anna Muhammad anna Abdul Hamid ibnu Ja'far haddatsana, bahwasanya Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami. Kemudian dia stop, tidak sanggup untuk melanjutkan. Kemudian Imam Abu Hatim kembali mengingatkan Abu Zur'a Ar-Razi. Seraya membawa sanadnya, dia katakan haddatsana Bundar, telah menceritakan kepada kami Bundar. Qala haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim, bahwasanya Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami.
Ya. Mendengar ini, sahabat Abu Zur'ah Ar-Razi paham bahwa beliau ini sedang ditalkin. Subhanallah, beliau pun membawakan sanadnya. Dalam keadaan sakarat beliau mengatakan, haddatsana Bundar, telah menceritakan kepada kami Imam Bundar. Qala haddatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Imam Abu Asim. Anna Humaid, bahwasanya Abdul Hamid, ya, Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami. Naam. Kemudian beliau menceritakan haditsnya, membawakan haditsnya, atau disebutkan lagi sanadnya. Qala haddatsana an Saleh, ya, menceritakan kepada kami dari Saleh bin Abi Arid, an Katsir bin Murrah, ya, an Katsir bin Murrah, an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian beliau membacakan haditsnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia membaca la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka seketika itu pula Imam Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal dunia. Subhanallah. Ini husnul khatimah. Ini husnul khatimah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya ya pembahasan tentang apa yang merupakan husnul khatimah terkhusus di zaman fitnah sekarang ini, naam, adalah pembahasan yang penting, ya, dijelaskan oleh para ulama, tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita, akhir kehidupan kita dengan kebaikan, dengan amalan soleh, amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak menjadi orang yang ta'ajjub, takabur terhadap amal yang telah dia kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai hal yang dengannya kita bergembira tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian muhadharah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami pribadi dan bagi seluruh jamaah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.